Jemaat Tuhan, Jemaat GKI Sangkrah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah kami, meneguhkan kami, dan menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Kasih itu hendaknya diwujudkan di dalam tindakan yang konkret dan nyata. Itu sebabnya dalam surat 1 Petrus ini dinasihatkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan nyata dari kasih itu. Berilah tumpangan kepada yang lain tanpa bersungut-sungut. Tentu saja ini harus diartikan secara luas, yaitu pedulilah kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarmu. Kemudian juga layanilah seorang akan yang lain dengan kasih karunia yang Allah berikan, ya, baik itu kemampuan, kekuatan, dan sebagainya. Sebab dengan melayani orang lain dengan sebaik-baiknya, itu berarti kita menjadi pengurus atau pengelola kasih karunia Allah yang baik. Kita diberi kasih karunia, kita diberi kesempatan, kita diberi bakat, kita diberi apapun oleh Allah, dan itu dipergunakan untuk juga melayani orang lain. Apabila seseorang berbicara, nasihat dari surat Petrus tadi, berbicaralah seolah-olah sedang menyampaikan firman Allah. Apa artinya? Artinya supaya apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, jikalau setiap orang Kristen melakukan hal itu dalam kehidupannya, mewujudkan kasih itu tidak hanya dengan kata-kata atau perasaan saja, tetapi tindakan-tindakan yang konkret, maka setiap orang Kristen itu tengah memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu memandu kehidupan kami, supaya dalam hidup kami boleh menyatakan kasih yang dari Tuhan tadi secara konkret, secara nyata, dan dapat dirasakan, dapat dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.